Bab 1051 Nirwana. Di bawah kekuatan dahsyat badai energi spiritual ini, susunan yang dibuat oleh Di Jun hancur berkeping-keping. Angin kencang memenuhi seluruh ruang hampa di sekitarnya, menciptakan riak yang terlihat di udara, seolah-olah telah terbakar. Apa? Sebelum Di Jun selesai berbicara, tubuhnya tersapu oleh kekuatan luar biasa yang tak dapat ia lawan, terbang ratusan kaki jauhnya sebelum akhirnya kembali berdiri dengan kilatan cahaya kemasan. Ia terkejut sekaligus marah, wajahnya memerah, firasat buruk muncul dalam dirinya. Di sisi lain, Li Sheng dan Yan Luo juga tercengang oleh perubahan mendadak itu, menghentikan pertempuran mereka. Apa yang terjadi? Yan Luo melambaikan tangannya, menarik kembali wilayahnya, menatap pusaran energi spiritual yang mengerikan, bergumam pada dirinya sendiri. Li Sheng juga bingung, tak bisa berkata-kata. Tepat saat itu, tekanan luar biasa tiba-tiba melonjak ke atas dari pusat pusaran energi spiritual. Tekanan spiritual itu begitu kuat sehingga sama sekali tidak kalah dengan milik Di Jun. Di Jun mengerutkan kening. Yan Luo dan Li Sheng terkejut, segera mengenali tekanan spiritual tersebut. Meskipun telah menjadi jauh lebih kuat, tekanan spiritual ini memang milik Simu. Mata indah Yan Luo menunjukkan kegembiraan, meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ekspresi Li Sheng agak rumit, tetapi dengan cepat berubah menjadi kegembiraan. Bas! Pilar cahaya kuning gelap yang sangat tebal muncul dari pusaran energi spiritual, melesat lurus ke langit, dan pusaran energi spiritual yang besar perlahan menghilang. Pilar cahaya yang besar itu juga tampak menyusut dan menghilang, memperlihatkan sosok setinggi beberapa meter, yaitu Simu. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning gelap, dan penampilannya tampaknya tidak banyak berubah dari sebelumnya, tetapi perasaan yang dipancarkannya benar-benar berbeda. Seperti Di Jun, Simu sekarang memancarkan aura yang benar-benar luar biasa. Tidak seperti sikap Di Jun yang ringan dan halus, Simu memancarkan aura yang sangat kokoh dan mengesankan. Berdiri di sana, dia tampak stabil dan tak tergoyahkan seperti gunung yang menjulang tinggi. Simu mengangkat tangannya, merasakan perubahan di dalam tubuhnya, dan sangat gembira. Pada saat ini, aliran kuat Qi Xuan Huang beredar di dalam tubuhnya, sepenuhnya melenyapkan berbagai energi sejati yang sebelumnya telah ia kembangkan, serta kekuatan teknik mendalam 9 revolusi. Meskipun hanya ada satu aliran Qi Xuan Huang, ia dapat merasakan bahwa energi primordial khusus ini sangat kuat. Ia mengepalkan tinjunya. Boom! Sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba muncul, mengguncang ruang hampa dalam radius 100 kaki di sekitarnya, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga seperti guntur. Segera setelah itu, Simu melengkungkan tubuhnya dan kemudian melayang ke langit, muncul di udara seolah-olah dengan teleportasi. Batasan formasi gerbang mendalam 1000 roh padanya telah sepenuhnya lenyap. Melihat ini, ekspresi Di Jun menjadi gelap. Simu memberinya rasa bahaya, mencegahnya melakukan gerakan gegabah. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba membeku. Bahkan tanpa Simu sebagai inti formasi, formasi agung gerbang mendalam 1000 roh terus beroperasi. Di udara, 5 aliran energi spiritual besar, yang dipancarkan dari 5 planet, terus menyatu ke inti susunan dan kemudian mengalir ke seluruh susunan. Getaran yang disebabkan oleh serangan Li Sheng pada Simu dengan cepat mereda, dan bayangan gerbang alam mendalam yang bergetar di udara perlahan tenang.
Secercah kegembiraan besar terlintas di mata Dijun. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, susunan ini pada dasarnya mendalam, dan dia belum sepenuhnya memahaminya, jadi beberapa anomali adalah hal yang normal. Selama susunan itu tidak dihentikan, rencananya belum gagal. Sambil merenung, sosoknya melesat, dan dia terbang untuk menghalangi di depan inti susunan. Simu memandang susunan yang masih beroperasi, secercah kejutan muncul di matanya, dan alisnya berkerut, tetapi dia tidak segera bertindak. Aku tidak menyangka kau telah berkultivasi hingga level ini, memadatkan tubuh abadi sejati. Dijun memandang Simu dari atas ke bawah, tersenyum tipis. Tubuh abadi sejati, kenapa menyanjung diri sendiri? Tubuh kita, tanpa penempaan energi spiritual alam atas, paling banter hanya tubuh setengah abadi, jauh dari tubuh abadi sejati, ejek Simu. Wajah Dijun memerah, kilatan amarah melintas di matanya. Simu. Kilatan cahaya muncul di belakang Simu, dan sosok Yan Luo muncul, matanya yang indah dipenuhi kegembiraan. Sebuah bayangan mengikuti di belakang Yan Luo, dan Li Sheng terbang mendekat, ekspresinya agak malu. Kalian berdua telah bekerja keras tadi. Serahkan sisanya padaku, kata Simu, menoleh ke arah keduanya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan dua aliran cahaya kuning gelap melesat dari telapak tangannya, memasuki tubuh mereka. Keduanya merasakan getaran hebat, arus hangat yang luas mengalir deras di dalam diri mereka, energi vital mereka yang terkuras dengan cepat pulih, memenuhi mereka dengan kegembiraan. Li Sheng, khususnya, melihat luka internalnya yang kacau sembuh dengan cepat, pulih 50 atau 60% dalam sekejap mata, dan kerutan di wajahnya tampak berkurang. Saat Simu menoleh, mata Dijun sedikit menyipit. Sosoknya berkelebat dan menghilang, muncul kembali di depan Simu di saat berikutnya, melepaskan pukulan yang tampak lambat tetapi sebenarnya sangat cepat. Lapisan cahaya keemasan muncul di tinjunya, membuatnya tampak seolah-olah terbuat dari emas, memancarkan fluktuasi hukum yang intens. Simu, hati-hati, seru Yan Luo dengan cemas, segera memperingatkannya. Ekspresi Simu tetap tidak berubah. Dia bahkan tidak menoleh. Setelah gerakan lengannya yang cepat, telapak tangannya menghantam tinju emas itu. Lapisan cahaya kuning pekat muncul di tangannya. Raungan yang memekakkan telinga mengguncang langit dan bumi. Kedua cahaya emas itu bertabrakan dan meledak, mendistorsi ruang hampa di sekitarnya sebelum hancur berkeping-keping. Simu berdiri diam, tetapi Dijun terhuyung mundur lebih dari 10 langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Yan Luo dan Li Sheng juga terdorong mundur oleh kekuatan ledakan, terbang puluhan kaki sebelum mendapatkan kembali keseimbangan mereka, telinga mereka masih berdenging. Serangan mendadak, Kaisar Langit, sungguh hina. Simu berbalik, berbicara dingin, dengan sedikit nada jijik dalam suaranya. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah penjahat, mengapa membuang-buang kata. Wajah Dijun pucat pasi, dia mendengus marah, dan membuat segel tangan. Suara gemuruh bergema di atas kepala Simu, dan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Sebuah segel emas besar, sebesar gunung, muncul dari udara tipis, turun dari langit seperti gunung yang menghancurkan. Pada saat yang sama, Dijun melambaikan tangannya, dan lapisan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di sekelilingnya, diikuti oleh lapisan cahaya merah tua,
lalu lapisan cahaya kuning. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 lapisan cahaya muncul, menyelimuti Di Jun. Dia mengeluarkan teriakan rendah dan melambaikan tangannya. Asteris cici cici. Asteris. Sinar cahaya berputar dan berubah menjadi bilah angin raksasa berbagai warna, memancarkan fluktuasi hukum yang sangat kuat, menebas ke arah tubuh Simu. Simu mendengus dingin, membuat segel tangan dengan satu tangan, dan cahaya kuning misterius yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari tubuhnya. Dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya ke langit, dan semua cahaya kuning misterius itu ke luar. Seketika, dentuman keras bergema di udara, dan sebuah tangan kuning raksasa, seluas beberapa hektar, muncul begitu saja, mencengkeram segel emas tanpa menghindar atau mengelak. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, tangan kuning raksasa itu sedikit turun, tetapi masih berhasil menahan segel emas di tempatnya, mencegahnya jatuh. Pada saat yang sama, tubuhnya bergerak, dan lapisan cahaya kuning kristal muncul di tubuhnya, seketika mengubahnya menjadi sesuatu yang sekeras baja atau perunggu. Bilah angin raksasa melesat ke arahnya seperti kilat, tetapi Simu tidak berusaha menghindar, membiarkan bilah angin itu menebas tubuhnya. Serangkaian dentuman keras, seperti hujan yang mengenai daun pisang, bergema terus-menerus. Bilah angin itu meledak, berubah menjadi cahaya tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti tubuh Simu. Berbagai cahaya perlahan menghilang, memperlihatkan tubuh Simu yang sama sekali tidak terluka, bahkan tanpa robekan sedikit pun di pakaiannya. Serangan-serangan dahsyat dari hukum-hukum itu tampak seperti hanya geli. Wajah Di Jun menjadi gelap, matanya dipenuhi keterkejutan yang tak tersian-sian. Simu membentuk segel tangan dan menunjuk jarinya. Dengung, telapak tangan kuning raksasa itu tiba-tiba berubah, menjadi awan kuning purba, menyapu ke atas dan menyelimuti segel emas. Segel. Simu mengucapkan satu kata. Awan kuning itu berputar dan berubah, rune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalamnya, langsung berubah menjadi segel cakram kuning besar, sangat mirip dengan teknik penyegelan kekacauan dari seni mendalam 9 revolusi. Segel emas itu bergetar dan berdengung di dalamnya, tetapi tidak bisa melepaskan diri sedikit pun. Segel cakram kuning itu berputar cepat di tempatnya, menyusut dengan cepat hingga seukuran kepala manusia, yang kemudian dikumpulkan Simu dengan lambaian tangannya. Melihat ini, wajah Di Jun akhirnya menjadi benar-benar muram. Ekspresinya berubah, dan dengan langkah ringan, dia melesat mundur, memperlebar jarak antara dirinya dan Simu. Kemudian dia memunculkan senjata sihir berupa pembakar dupa hijau, yang terbang dari tangannya dan melayang di depan dadanya. Saat harta karun ini muncul, aura Di Jun melonjak, jubahnya berkibar, dan rambut panjangnya menari-nari tanpa angin. Dia memegang pembakar dupa di tangannya, matanya berkilauan dengan cahaya keemasan, dan tekanan spiritual yang nyata terpancar darinya, tidak kalah kuatnya dengan segel emas, jelas merupakan harta spiritual tingkat tinggi lainnya. Permukaan pembakar dupa itu diukir dengan pola kuno dan tidak biasa, samar-samar membentuk wajah manusia yang besar dan menyeramkan. Gumpalan asap hijau naik dari pembakar. Dia menunjuk dengan jari, dan seberkas cahaya hijau melesat ke dalam pembakar dupa. Suara gemuruh yang dalam terdengar dari dalam, dan hamparan cahaya hijau yang menyeramkan menyebar. Wajah manusia di pembakar itu tiba-tiba tertawa aneh. Hiss! Mata dan mulut wajah itu terbuka serentak, dan 3 pancaran cahaya hijau melesat keluar, menuju ke arah Simu.
Simu mendengus dingin, meraih dengan satu tangan, dan cahaya keemasan berkilat di tangannya, memunculkan tongkat emas dari udara tipis, tongkat pembalik surga, yang dia ayunkan secara horizontal. Tongkat itu melepaskan semburan cahaya keemasan, dengan mudah menghancurkan 3 pilar cahaya hijau dengan suara keras. Pilar-pilar cahaya hijau meledak, tetapi tidak menghilang, sebaliknya, mereka berubah menjadi awan asap hijau, menyebar ke segala arah. Simu melangkah maju, ruang hampa bergelombang, dan sosoknya menghilang tanpa jejak, lalu muncul kembali di belakang Di Jun hampir seketika. Teleportasi. Di kejauhan, mata Yan Luo berbinar. Dia mengkultivasi kemampuan spasial dan sangat familiar dengan teleportasi spasial. Dengan kemampuan spasialnya saat ini, dia juga dapat mencapai efek instan yang serupa, tetapi tetap akan lebih lambat daripada milik Simu. Karena apa yang digunakan Simu adalah teleportasi sejati melintasi ruang angkasa. Bab 1052 Pertarungan Pamungkas. Ekspresi Di Jun berubah, jelas sedikit terkejut dengan teknik teleportasi Simu. Sebelum dia sempat berbalik, tongkat pembalik langit di tangan Simu tiba-tiba berubah menjadi petir emas, menyambar dengan kecepatan kilat. Kilatan cahaya emas muncul di tubuh Di Jun, dan dia menghilang dari tempatnya. Muncul kembali ratusan kaki jauhnya di detik berikutnya, juga menggunakan teknik teleportasi serupa. Kekosongan tempat dia berdiri bergetar hebat setelah tongkat pembalik langit mendarat, hancur menjadi lubang hitam besar, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di kekosongan sekitarnya, menyebar lebih dari 100 kaki. Jejak kengerian terlintas di mata Di Jun. Kekuatan Simu saat ini benar-benar menakutkan. Meskipun dia telah mengembangkan tubuh setengah dewa sejati, dia tidak akan pernah berani menghadapinya secara langsung. Pikirannya berpacu, tetapi gerakannya tidak berhenti sejenak. Dengan kecepatan luar biasa, dia menunjuk lagi, dan pola wajah manusia pada pembakar dupa bersinar terang, memancarkan 3 pancaran cahaya hijau lagi, jauh lebih tebal dari sebelumnya, yang menghantam Simu. Simu mengayunkan tangannya, tongkat pembalik langitnya berputar di udara, menghancurkan 3 pilar cahaya hijau. Tatapannya beralih dingin ke Di Jun, dan dia menghilang dalam sekejap. Di Jun, melihat ini, juga kabur dan berteleportasi sekali lagi. Tepat saat dia menghilang, bayangan tongkat emas turun dari langit, menghantam tempat dia baru saja berdiri, menghancurkan kehampaan sekali lagi. Simu mencibir, dan dengan sekejap, dia menghilang lagi. Dengan demikian, keduanya saling mengejar, gerakan mereka secepat kilat. Dari kejauhan, tampak seperti hantu kuning mengejar hantu emas, bergeser dan berubah seperti kilat melintasi ratusan mil kehampaan, memukau untuk dilihat. Li Sheng dan Yan Luo menyaksikan sosok Simu dan Di Jun, wajah mereka dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Lebih jauh lagi, pasukan Istana Surgawi dan Aliansi Mitian kembali bentrok. Aliansi Mitian jauh lebih lemah daripada pasukan Istana Surgawi, dan telah mengadopsi formasi defensif. Meskipun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka tidak akan dikalahkan dalam waktu dekat. Aku tidak pernah menyangka Simu telah mencapai tingkat kekuatan ini. Tampaknya, saat dia digunakan sebagai inti formasi oleh Di Jun, dia secara tak terduga mengalami beberapa kejadian yang menguntungkan, kata Yan Luo. Sepertinya takdir memiliki rencananya sendiri. Li Sheng mengangguk sambil berpikir, menatap kehampaan. Kita tidak bisa hanya berdiri dan menonton,
mari kita pergi dan membantunya, kata Yan Luo, tubuhnya bersinar dengan cahaya perak saat dia bersiap untuk terbang. Luka-lukanya telah disembuhkan oleh Simu, dan dia telah mendapatkan kembali sebagian besar kekuatan bertarungnya. Tunggu sebentar, kekuatan mereka jauh melampaui kita. Terburu-buru bergabung dalam pertempuran mungkin tidak hanya gagal membantu Simu tetapi juga menjadi beban baginya. Li Sheng dengan cepat menghentikan Yan Luo. Yan Luo sedikit mengerutkan kening, tetapi melihat dampak pertempuran antara Simu dan Dijun, dia berhenti. Dengan Simu yang menahan Dijun saat ini, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba dan melihat apakah kita bisa menembus formasi gerbang mendalam 1000 roh. Itu yang terpenting, kata Li Sheng setelah berpikir sejenak. Kakak senior benar sekali, Yan Luo mengangguk setuju. Namun, saat ini, formasi gerbang mendalam 1000 roh beroperasi penuh, dengan cahaya yang memancar menembus seluruh formasi. Bahkan dari jarak jauh, seseorang dapat merasakan kekuatan yang tak tertandingi yang melindungi seluruh formasi. Tidak jelas apakah ini keadaan asli formasi atau batasan yang dibuat oleh Dijun untuk mencegah kehancurannya. Keduanya bertukar pandang lalu. Terbang menuju formasi. Sosok Yan Luo berkedip, muncul di atas aula besar tempat inti formasi berada. Aula itu saat ini diselimuti cahaya biru yang menyilaukan seperti air, tampak tak dapat dihancurkan. Dengan satu gerakan, pohon 7 harta karun di tangannya bersinar terang, dan cahaya 7 warna yang sangat tajam melesat keluar, seperti sinar pedang raksasa, menebas istana. Boom! Sinar pedang 7 warna itu hancur berkeping-keping, tetapi cahaya biru langit yang mengelilingi istana hanya sedikit berfluktuasi sebelum kembali ke keadaan semula. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ekspresi Yan Luo menunjukkan keterkejutan. Meskipun dia telah lama menyadari bahwa cahaya pelindung yang terpancar dari berbagai bagian formasi itu luar biasa, dia tidak menyangka akan sekuat ini, dengan mudah menetralkan serangan dari ahli alam ilahi tingkat lanjut seperti dirinya. Dia menggigit bibirnya sedikit, tangannya membentuk segel tangan yang halus, mengucapkan mantra, seolah-olah melakukan teknik rahasia. Pohon 7 harta karun terbang keluar dari tangannya, tumbuh puluhan kali lebih besar, berubah menjadi pohon raksasa 7 warna. Setiap cabang menyalakan api, 7 api di setiap cabang memiliki warna yang berbeda. Saat Yan Luo mengucapkan mantra, 7 api di pohon 7 harta karun perlahan menyatu menjadi satu, berubah menjadi api 7 warna seluas sekitar 1 hektar, memancarkan fluktuasi hukum yang intens. Pergi. Dia tiba-tiba menunjuk dengan jarinya. Api 7 warna melesat keluar, menyapu ke segala arah, langsung menyelimuti aula. Api 7 warna berkelap-kelip, berubah menjadi naga api, ular api, dan bentuk lainnya, menghantam perisai cahaya biru yang mengelilingi aula. Kekosongan di sekitar aula juga terbakar, terpelintir, dan hancur. Cahaya biru berfluktuasi hebat sebelum dengan cepat menghilang dan melemah. Namun, sesaat kemudian, aliran cahaya biru yang terus-menerus berkumpul dari segala arah, perisai cahaya biru dengan cepat menjadi lebih terang dan penuh. Melihat ini, alis halus Yan Luo berkerut. Dia menoleh untuk melihat ke arah Li Sheng. Rambut dan janggut Li Sheng berdiri tegak, dan dia dengan sungguh-sungguh mengendalikan formasi pedang birunya. Energi pedang biru yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kekosongan di sekitarnya, membombardir formasi tanpa henti saat dia mengaktifkan segel tangannya. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyerang,
formasi itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Li Sheng sepertinya merasakan tatapan Yan Luo dan menoleh untuk melihatnya. Keduanya melihat keterkejutan dan kemarahan di mata masing-masing. Namun, tidak satu pun dari mereka menyerah. Setelah saling bertukar pandangan singkat, mereka mengaktifkan teknik dan harta sihir lainnya lagi, mencoba berulang kali. Di medan perang yang jauh, Di Jun menghindar sambil terus mengaktifkan harta sihir pembakar dupa di tangannya untuk melancarkan serangan. Namun, setelah kebuntuan, Simu tampaknya semakin akurat dalam pengaturan waktunya. Dia secara bertahap memahami pola gerakan Di Jun dan dapat dengan mudah menghindari serangannya, lalu menggunakan tongkat pembalik langit untuk melancarkan serangan balik dengan kecepatan yang lebih cepat. Meskipun Di Jun juga dapat menghindari serangan tongkat pembalik langit, tampaknya hal itu menjadi semakin sulit baginya. Kilatan muncul di kehampaan, dan sosok Di Jun terwujud. Senjata sihir pembakar dupa masih melayang di depannya. Namun, hampir bersamaan, sebuah ledakan yang memekakkan telinga. Sebuah bayangan seperti tongkat emas turun dari langit, meledakkan lubang besar di ruang angkasa, dan hamparan riak emas yang luas menyebar, menelan sosok Di Jun. Ratusan kaki jauhnya, sesosok bayangan tampak kabur, dan Di Jun muncul kembali dalam sekejap, tetapi pakaian di salah satu lengannya robek total, lengannya terpelintir pada sudut yang aneh, darah mengalir deras. Wajahnya sedikit pucat, dan dia menggumamkan mantra, menyentuh tulang yang patah dengan tangan lainnya. Cahaya hijau lembut segera muncul di tulang yang patah, dan lengan yang bengkok itu secara otomatis kembali ke posisi semula, lukanya sembuh dengan cepat. Dia menatap Simu, cahaya aneh berkedip di matanya, yang mengejutkan, dia tidak melarikan diri lagi. Bibirnya bergerak, dengan cepat melafalkan semacam mantra. Senjata sihir pembakar dupa tiba-tiba melesat ke langit, membesar hingga puluhan kaki di tengah angin, dan mulai berputar cepat. Api hijau besar menyala di atasnya, dan aroma eksotis yang samar terpancar dari dalamnya. Raungan, senjata sihir pembakar dupa itu menyala terang, dan tiba-tiba seekor naga api hijau, sepanjang ratusan kaki, terbang keluar darinya, melingkar di kehampaan. Naga api itu tampak hidup, seluruh tubuhnya tertutup sisik hijau yang berkilauan dengan cahaya seperti baja, tampak tak terkalahkan. Ia meraung ke langit, tubuhnya tiba-tiba berputar di udara, lalu berbalik dan menerkam ke arah Simu, cakar naganya yang ganas dan besar menebas ke bawah. Serangkaian perubahan itu secepat kilat, selesai dalam sekejap. Ekspresi Simu sedikit menegang, tetapi gerakannya tidak berhenti sejenak. Dengan suara, rune hukum emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di tongkat pembalik langit. Pergi, mata Simu bersinar terang dengan cahaya keemasan, dan lengannya tiba-tiba mencambuk. Tongkat pembalik langit menyapu dengan kekuatan luar biasa untuk menghadapi naga raksasa yang dipanggil oleh senjata sihir pembakar dupa. Di langit, ia melesat seperti meteor emas yang menyilaukan, menghantam naga raksasa itu. Dengan raungan yang memekakkan telinga, cahaya keemasan dan hijau saling berjalin dan menyambar, meledak di tubuh naga api hijau. Ini tidak hanya menghancurkan sisik hijau naga itu tetapi juga membuatnya terpental beberapa kali saat terbang menjauh. Setelah serangannya, tongkat pembalik langit tiba-tiba membesar, lalu mulai berputar seperti kincir angin, melepaskan kilatan petir keemasan yang menyambar dan mengenai berbagai bagian tubuh naga api hijau. Raungan yang memekakkan telinga dan mengguncang bumi pun menyusul.
Cahaya keemasan berjalin dengan cahaya hijau di tubuh naga, berubah menjadi bola-bola cahaya besar yang meledak di permukaannya. Gelombang kejut yang dahsyat berubah menjadi badai yang menyapu ke segala arah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh naga api hijau meledak, berubah menjadi kobaran api hijau yang tak terhitung jumlahnya yang terbawa angin. Hampir bersamaan, senjata sihir pembakar dupa raksasa di bawahnya juga hancur dengan suara dentuman, berubah menjadi awan asap hijau besar yang menghilang. Simu terkejut, naga api hijau benar-benar rentan, agak tak terduga. Meskipun lemah, naga api hijau itu telah memberi Di Jun sedikit waktu. Dia melantunkan mantra, dan lapisan cahaya keemasan yang mengalir menari-nari di sekelilingnya. Tubuhnya dengan cepat membesar, berubah dalam sekejap mata menjadi raksasa emas setinggi 1000 kaki, melingkar di sana seperti gunung. Yang paling aneh, 12 tangan tumbuh dari punggungnya, beberapa bengkok, beberapa lurus, membentuk berbagai pose. Dengan suara dengungan, lebih dari 10 jenis rune, biru, merah, kuning, hijau, dan lainnya, tiba-tiba muncul di tubuh Di Jun, mengembun menjadi lebih dari 10 lapisan cahaya berwarna-warni. Dikombinasikan dengan cahaya keemasan yang saat ini terpancar darinya, totalnya ada 12 lapisan. 12 lapisan cahaya ini, bertumpuk bersama, masing-masing memancarkan fluktuasi hukum yang intens. Ini adalah tubuh abadi sejati Di Jun, dia benar-benar telah menguasai 12 jenis kekuatan hukum. Pupil mata Simu menyempit saat dia menyaksikan transformasi Di Jun, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Saat ia merenung, gelombang kekuatan hukum terpancar dari Di Jun, menyelimuti seluruh langit. Formasi gerbang mendalam 1000 roh juga terpengaruh oleh kekuatan ini, menjadi kacau, dengan berbagai warna cahaya berkedip-kedip, meskipun dampaknya minimal. Karena kau telah mengungkapkan dirimu sebagai dewa sejati, maka berhentilah melarikan diri. Mari kita selesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Mata Simu berkilat dengan cahaya tajam, dan ia tertawa keras, menunjukkan tanpa rasa takut sama sekali. Saat ia berbicara, cahaya kuning cemerlang bersinar dari tubuhnya, dan tubuhnya membengkak, berubah menjadi kera raksasa setinggi 1000 kaki, permukaannya ditutupi rambut seperti jarum. Namun, kali ini, rambut-rambut ini bukan berwarna emas, tetapi warna kuning yang berbeda dari tubuhnya, dan pola spiritual kuning muncul di permukaannya, mengalir dan berkedip-kedip tak beraturan. Bola cahaya kuning berkedip liar di bahu dan tulang rusuknya, dan kemudian dengan suara, puff, 2 kepala dan 4 lengan kera yang tebal tumbuh. Setelah raungan yang memekakkan telinga, seekor kera raksasa, kira-kira sebesar Kaisar Jun, muncul di kehampaan, memiliki 3 kepala dan 6 lengan, auranya menakjubkan. Bab 1053 4 balok dan 8 pilar. 6 mata kera raksasa itu berkilauan dengan cahaya keemasan. 1 lengannya mencengkeram tongkat pembalik langit, sementara 5 lengan lainnya secara bersamaan mengepal di udara. 5 bola cahaya kuning gelap yang menyilaukan muncul di telapak tangannya, yang kemudian menyatu menjadi 5 palu, kapak, gada, dan senjata besar lainnya yang tampaknya masing-masing berbobot lebih dari 10.000 pon. Simu merasakan kekuatan yang melonjak di dalam dirinya, perasaan aneh yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Setelah bertransformasi, kekuatan di dalam dirinya tampaknya telah sepenuhnya terbangun, melonjak dalam gelombang, dunia yang berbeda dari wujud manusianya sebelumnya. Raungan,
Dia meraung ke langit. Tekanan yang sangat besar dan menakutkan meletus dari kera raksasa itu, disertai dengan gelombang suara yang mengerikan, menyapu keluar. Dalam radius ratusan mil, kehampaan bergetar dan terdistorsi, dan Li Sheng dan Yan Luo di kejauhan juga tersapu oleh kekuatan ini. Meskipun belum berubah menjadi kera raksasa setinggi 10.000 kaki seperti biasanya, kera raksasa Xuan Huang setinggi 1.000 kaki itu memancarkan aura yang jauh lebih besar dari biasanya, seolah-olah mengandung kekuatan tak terbatas yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Di Jun merasakan aura kera raksasa Xuan Huang, ekspresinya sedikit berubah, tetapi ia dengan cepat kembali tenang, senyum licik terlintas di matanya. Ia berkata, Aku ingin tahu siapa yang akan mencoba melarikan diri selanjutnya. Ia mengangkat tangannya, berbalik, dan melambaikannya ke kejauhan, membuat gerakan memanggil. Gemuruh. 4 gerbang surgawi yang mengelilingi istana surgawi tiba-tiba melepaskan seberkas cahaya yang melesat ke langit. 4 pilar cahaya yang sangat tebal melesat ke langit, menghilang ke dalam awan. Melihat ini, Simu sedikit mengerutkan kening. Meskipun ia tidak tahu apa yang telah terjadi, ia tahu itu pasti bukan kabar baik. Ia terhuyung dan terbang menuju di Jun. Tetapi pada saat itu, perasaan mabuk tiba-tiba muncul di benak Simu, dan tubuhnya terhuyung. Untaian benang hijau muncul di meridiannya, dan energi sejati Xuan Huang yang bergelombang mulai menghilang. Apa yang terjadi? Seru Simu terkejut, berhenti di tempatnya. Namun, dia segera menyadari apa yang terjadi dan melihat kabut hijau yang hampir tak terlihat melayang di sekitarnya. Kabutnya aneh, ucapnya pelan, segera mengaktifkan teknik kultivasinya untuk mengeluarkan gumpalan hijau itu dari tubuhnya. Benar, itu adalah dupa anggur abadi mabuk yang telah kumurnikan dengan susah payah selama ribuan tahun. Bahkan tubuh dewa sejati pun tidak kebal terhadapnya. Dupa ini membutuhkan waktu untuk berefek, kalau tidak, mengapa aku memainkan permainan kucing dan tikus ini denganmu? Tapi permainan ini harus berakhir di sini. Di Jun tertawa terbahak-bahak, sosoknya tiba-tiba muncul di depan Simu, kedua belas lengannya mengepal, menghantam dengan ganas. Setiap kepalan tangan memancarkan kekuatan hukum, menyapu ke arah Simu. Tubuh Simu goyah, tetapi dia masih berhasil menggerakkan 6 lengannya secara bersamaan, menggunakan 6 senjata untuk menghadapi serangan itu. Raungan yang memekakkan telinga, tubuh Simu bergetar hebat, terhuyung mundur jauh sebelum kembali berdiri tegak. Namun, tubuh Di Jun juga terhuyung, terpaksa mundur 2 langkah. Kilatan kengerian melintas di matanya. Simu sudah diracuni oleh aroma dewa mabuk, dan mungkin hanya bisa melepaskan sekitar 30% dari kekuatan penuhnya. Namun, dia masih begitu tangguh. Jika lawannya berada di puncak kekuatannya, konsekuensi dari serangan itu tak terbayangkan. Di Jun mengeluarkan teriakan rendah, dan 12 lapisan cahaya terang bersinar dari tubuhnya secara bersamaan. Di dalam setiap lapisan cahaya, sebu ahrune hukum muncul dan berkumpul di tinjunya. Kedua belas lengannya bergerak, lalu kabur. Boom! Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai warna tiba-tiba muncul, membombardir Simu dengan gencar. Energi sejati Simu beredar liar di dalam tubuhnya, dengan putus asa mengeluarkan racun hijau yang harum itu. Keenam lengannya berayun, memunculkan bayangan tongkat dan sinar palu yang tak terhitung jumlahnya, melindungi pertahanannya. Dia menghancurkan sebagian besar bayangan tinju itu.
Bahkan mereka yang berhasil menembus pertahanannya dan menyerangnya hanya membuatnya mundur selangkah, tanpa cedera serius. Di gerbang surgawi selatan, gerbang kolosal itu perlahan muncul dari tanah. Pola spiritual yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dua pilar dan palangnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dengan raungan yang memekakkan telinga, gerbang besar itu tiba-tiba tercabut, palang dan pilarnya terpisah menjadi 3 gada raksasa. Tekanan yang mengerikan terpancar dari ketiga gada ini, masing-masing tidak kalah kuatnya dengan gada pengubah surga. Ketiga gada itu berkilat dan melesat ke arah Dijun. 3 gerbang surgawi lainnya mengikuti pola yang sama, masing-masing berubah menjadi 3 gada raksasa dan terbang ke arah Dijun. 12 gada raksasa, masing-masing dengan warna berbeda, berubah menjadi 12 garis cahaya yang melesat di langit. Ledakannya yang memekakkan telinga bergema di udara, mengejutkan semua orang. Dalam sekejap mata, 12 gada raksasa itu tiba. Dijun mengulurkan ke-12 tangannya, menangkap ke-12 gada itu dalam genggamannya. Asteris Wash. Asteris. 12 tongkat panjang itu tiba-tiba bersinar terang, cahayanya berbaur dengan kekuatan hukum yang terpancar dari Dijun, menekan Simo dengan kekuatan yang luar biasa. Ekspresi Simo berubah, dia melompat ke depan, mendarat agak jauh. Tatapannya tertuju pada 12 tongkat itu, yang tampak hampir identik dengan tongkat pembalik langit, bahkan pola spiritualnya pun sangat mirip. Meskipun ada sedikit perbedaan, mereka tidak terlalu jauh berbeda. Terlebih lagi, tatapannya semakin tajam, tertuju pada salah satu tongkat emas. Tongkat ini persis sama dengan tongkat pembalik langit, bentuk dan pola spiritualnya identik, dan bahkan tekanan yang dipancarkannya pun persis sama. Jadi begitulah, 12 tongkat ini tampaknya adalah senjata sihirmu yang sebenarnya. Mata Simo sedikit berkedip saat dia berkata perlahan. Benar, ini senjata sihirku, 4 balok dan 8 pilar yang menopang istana surgawi ini. Dulu, si kera putih brengsek itu mencuri salah satu tongkat pengubah surga. Jika aku memiliki harta ini di tanganku selama pertempuran besar 1000 tahun yang lalu, bagaimana mungkin aku bisa terluka olehnya? Dijun memegang tongkat itu di tangannya, tertawa terbahak-bahak, tampaknya sudah yakin akan kemenangan. Betapa sombongnya. Jika kau tidak menggunakan tipu daya saat itu, bagaimana mungkin leluhur kera putih bisa dikalahkan olehmu? Simo berkata dingin dengan nada menghina. Jangan mencoba mengulur waktu dengan kata-kata. Hari ini aku akan mengirimmu untuk menemui si monyet berambut putih itu. Dijun mencibir, tubuhnya memancarkan berbagai warna cahaya saat ia berubah menjadi hantu dan menerkam Simo, mendekat seketika. 12 lengannya bergerak serempak, dan 12 gada raksasa itu mengeluarkan suara mendengung, masing-masing meledak dengan gelombang hukum yang padat, menyerang dengan ganas. 12 bayangan gada saling berjalin dan turun dengan raungan yang memekakkan telinga, seolah-olah langit telah runtuh, dan kekuatan yang sangat menakutkan turun dari langit, mencekik semua orang. Mata Simo menjadi gelap. Dia memang ingin mengulur waktu untuk mengeluarkan racun harum dari tubuhnya. Saat ini, hanya sedikit racun harum yang telah dikeluarkan, dan kekuatannya telah pulih hingga kurang dari 50%, sementara Dijun memiliki 12 senjata sihir dengan level yang sama dengan gada pembalik langit di tangannya, yang sangat meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi.
Simu mengucapkan mantra dengan cepat, dan 6 senjata berat melepaskan cahaya kuning gelap yang menjulang tinggi saat mereka menyerang ke depan. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya yang besar dan penuh taring, melepaskan semburan api merah tua yang memancarkan fluktuasi kuat dari hukum atribut api. Dua kepala lainnya membuka mulut lebar-lebar, masing-masing menyemburkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan cahaya kuning tebal dan berat. Simu hanya memahami 3 hukum kekuatan ini. 3 pancaran cahaya, bersama dengan 6 senjata berat, bertabrakan hebat dengan 12 bayangan tongkat di Jun. Raungan yang memekakkan telinga mengguncang langit dan bumi. Tubuh Simu yang besar, seperti meteorit, jatuh dari langit dan menghantam tanah, mengirimkan bebatuan beterbangan dan debu mengepul. Melalui asap, sebuah kawah berdiameter ribuan kaki muncul di tanah. Di udara, Di Jun terhuyung-huyung, mundur selangkah sebelum kembali berdiri tegak, alisnya berkerut. Dia mendengus dingin, dan begitu dia menstabilkan dirinya, segera mulai mengejar ke bawah. Tetapi pada saat itu, sesosok hitam tiba-tiba muncul dari udara tipis di samping Di Jun, diselimuti kabut hitam tebal, mengaburkan wajahnya. Namun, dia memegang pedang besar berwarna merah darah, memancarkan cahaya merah darah yang kental, mengeluarkan aura yang ganas. Sosok hitam itu memancarkan cahaya hitam, seketika membesar hingga sekitar 100 kaki, pedang besarnya yang berwarna merah tua juga membesar. Aura yang sangat besar, tak kalah dengan aura seorang ahli alam ilahi tingkat akhir, terpancar dari sosok hitam itu. Sosok hitam itu mengeluarkan geraman rendah, dan pedang besar berwarna merah tua itu tiba-tiba menyala dengan cahaya merah tua. Dalam sekejap, benang-benang merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti jaring, seketika menyelimuti sebagian besar tubuh Di Jun. Benang-benang darah itu melilit tubuh Di Jun, segera mendesis dan meninggalkan bekas darah dangkal di kulitnya, mengeluarkan kepulan asap hitam. Benang-benang darah itu memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat, yang bahkan tubuh abadi sejati Di Jun pun tidak dapat sepenuhnya menahannya. Mencari kematian, Di Jun meraung, tubuhnya yang besar memancarkan berbagai warna cahaya, dan bercak-bercak besar pola spiritual berwarna-warni muncul di kulitnya, segera menahan kekuatan korosif benang-benang pedang merah tua itu. Tubuhnya tiba-tiba membesar lagi. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan seberkas cahaya perak melesat keluar, sebuah pedang perak kecil berkilauan yang memancarkan energi pedang yang menakjubkan. Pedang perak itu berkilat dan menghilang tiba-tiba, berubah menjadi seberkas cahaya perak yang berputar cepat di sekitar tubuhnya. Dengan serangkaian suara, desir, yang tajam, semua benang pedang merah darah terputus. Mata Di Jun berkilat dengan cahaya yang ganas, dan dia mengayunkan keenam lengannya di satu sisi tubuhnya. 6 bayangan tongkat raksasa, disertai dengan hembusan angin, membombardir sosok hitam itu. Namun, sosok hitam itu telah berubah menjadi seberkas cahaya hitam saat benang darahnya putus, melarikan diri dengan cepat ke kejauhan, menghindari serangan. Di Jun menyaksikan sosok hitam itu melarikan diri dengan penuh kebencian, tetapi tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia terus bergegas menuju Simu di bawah. Namun, sebelum dia bisa mendarat, sesosok besar melayang ke langit dari bawah, itu adalah Simu. Dari 6 senjata berat di tangannya, hanya tongkat pembalik langit yang tersisa, 5 lainnya hancur total. Namun, Simu tampaknya tidak terluka parah, ada beberapa goresan putih di kulitnya, tetapi tidak ada luka.
Dijun, yang menyaksikan ini, mengerutkan kening, agak tidak percaya. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan itu, namun dia bahkan tidak berhasil melukai Simu. Simu mengeluarkan teriakan rendah, dan cahaya Xuan Huang di tangannya berkedip, memadat menjadi 5 senjata berat sekali lagi. Dia tidak berhenti, cahaya Xuan Huang semakin intens, dan 2 sayap Xuan Huang berkedip di belakangnya, satu terang dan satu redup, seperti yin dan yang kembar. Dia berubah menjadi seberkas cahaya kuning, melesat ke kejauhan dengan kecepatan sangat tinggi, menempuh beberapa mil dalam sekejap mata. Pada saat ini, kekuatannya sangat terbatas, dia tidak dapat lagi menggunakan kemampuan teleportasinya sebelumnya. Bab 1054 Kilatan Cahaya. Mari kita lihat bagaimana kau lolos dari cengkeramanku. Dijun meraung, suaranya mengguncang langit yang luas. Bahkan sebelum kata-katanya selesai, cahaya keemasan menyala dari punggungnya, dan sepasang sayap raksasa muncul begitu saja. Setiap bulunya berwarna emas, dan busur listrik keemasan yang tebal berderak di permukaannya. Dengan raungan yang menggelegar, Dijun menghilang ke udara, hanya untuk muncul kembali beberapa mil jauhnya di detik berikutnya, mengejar. Keduanya bertukar tempat, Simu sekarang yang melarikan diri di depan, sementara Dijun tanpa henti mengejarnya. Kera raksasa yang telah berubah menjadi Simu memiliki ekspresi tegang saat ia terbang ke depan dengan kecepatan tinggi sambil secara bersamaan menyalurkan seluruh energinya untuk mengeluarkan racun. Di dalam lautan spiritualnya, sesosok kecil dan halus dengan wajah Simu duduk bersila, tangan-tangan kecilnya dengan cepat membentuk segel tangan. Seketika, aliran energi kristal dan dingin terbang dari tangan sosok itu, menembus setiap meridian di tubuhnya dan mengeluarkan benang racun hijau seperti mengupas lapisan bawang. Racun dupa masih tersisa di tubuhnya, sangat memengaruhi kecepatannya. Dia dengan cepat disusul oleh Dijun dan hanya bisa terus-menerus menggunakan berbagai metode untuk membela diri dan mencoba mengubah arah. Pertempuran antara manusia dan kera, dua makhluk kolosal yang masing-masing berukuran 1000 kaki, secepat kilat. Beberapa gerakan dipertukarkan dalam sekejap mata, masing-masing menyebabkan ruang hampa di sekitarnya bergetar hebat, hampir runtuh. Setelah beberapa gerakan, keduanya melanjutkan pengejaran mereka, dengan cepat meninggalkan area istana surgawi. Pemandangan ini membuat istana surgawi dan pasukan sekutu yang tersebar di sekitarnya tercengang. Ayo pergi, ayo kita kejar mereka dan lihat. Secercah keseriusan terlintas di mata indah Yan Luo. Dengan memutar pinggangnya yang ramping, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya 7 warna, dengan cepat mengejar Simu dan pria lainnya. Li Sheng mengangguk dan segera mengikuti. Mereka berdua telah berhenti mencoba menghancurkan formasi gerbang mendalam 1000 roh karena mereka menemukan bahwa tidak peduli seberapa panik mereka menyerang dengan berbagai metode, itu seperti melemparkan lumpur ke laut, formasi itu tetap tak bergerak sama sekali. Daripada membuang energi mereka di sini, mereka memutuskan untuk mengikuti Simu dan rekannya. Mereka mungkin dapat menawarkan bantuan di saat-saat tertentu. Keempatnya menghilang dalam sekejap, meninggalkan pasukan istana surgawi dan aliansi, yang terlibat dalam pertempuran sengit di kejauhan, agak kebingungan. Pemimpin mereka telah pergi, dan mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan. Dari pegunungan yang jauh, seberkas cahaya kuning yang megah melesat ke arah istana surgawi dengan kecepatan luar biasa, terus-menerus mengubah arah dan meninggalkan bayangan yang memukau.
Saat mereka terbang, Simo menoleh ke belakang, ekspresinya sedikit terkejut. Dia tidak bisa melihat Di Jun di belakangnya, apakah dia telah melepaskannya. Pikiran ini segera diabaikan, dan kewaspadaannya meningkat secara signifikan. Tepat saat itu, raungan dahsyat meletus di atas kepalanya, dan kilat putih tebal muncul dari udara, berkilauan dengan cahaya putih yang menyengat, menyambar dengan kecepatan luar biasa. Meskipun Simo segera menyadarinya, dia tidak punya waktu untuk menghindar. Jantung Simo berdebar kencang. Kilat putih itu tampak biasa saja, tetapi dia merasakan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan di dalamnya. Pada saat kritis, dia meraung, dan ketiga kepalanya secara bersamaan terangkat. 3 pancaran cahaya, 1 merah, 1 emas, dan 1 kuning, meluncur keluar bersamaan, menyatu membentuk perisai cahaya tebal 3 warna di atas cap. Alanya, asteris desis, asteris. Perisai cahaya 3 warna itu dengan mudah hancur seperti kertas, bahkan tidak bertahan selama sekejap mata. Ekspresi Simo berubah lagi karena terkejut, tubuhnya hanya mampu tersentak ke samping. Kilat putih menghantam, menelan tubuh Simo, busur listrik putih menyebar di kulitnya, dengan mudah merobek cahaya Xuan Huang pelindungnya. Asteris boom, asteris tubuh besar Simo sekali lagi dihantam dari udara, jatuh dengan keras ke tanah. Dalam sekejap, sosok Di Jun muncul dari udara. Pada saat itu, sebuah mata vertikal muncul di dahinya, dan 12 hukum cahaya yang memancar dari tubuhnya melonjak menuju mata itu, menyatu menjadi satu cahaya putih menyala yang berkedip-kedip di dalamnya. Cahaya putih itu memancarkan fluktuasi hukum yang sangat kuat, mengeluarkan aura yang mampu memusnahkan segalanya, agak mirip dengan mata pemusnah tingkat tinggi, tetapi berkali-kali lebih kuat. Namun, sambaran petir putih barusan tampaknya telah menghabiskan banyak energi. Wajah Di Jun sedikit pucat, dan cahaya putih di mata vertikalnya memudar dengan cepat. Kali ini, mari kita lihat kemana kau bisa lari. Mata Di Jun dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan saat dia menerkam Simo seperti kilat. 12 gada raksasa yang telah berputar di sekelilingnya terbang keluar. Permukaan setiap gada memancarkan rune spiritual yang cemerlang. 12 gada itu, seperti 12 kilatan petir, secara bersamaan menyerang ke bawah. Pada saat itu, kilatan cahaya hitam muncul di samping Di Jun, dan sosok hitam dari sebelumnya muncul kembali. Pedang besarnya yang berwarna merah darah menyala terang, seperti matahari darah yang menyilaukan, menebas ke arahnya. Di tempat cahaya pedang merah darah itu lewat, sebuah celah yang sangat bersih terbelah di kehampaan. Aku sudah menunggumu. Di Jun tiba-tiba berbalik dengan kecepatan luar biasa, 12 gada raksasa yang baru saja terbang keluar tiba-tiba mengubah arah dan menghantam sosok hitam itu. Gerakannya sangat lincah, tanpa sedikit pun keraguan. Wajah buram di dalam kabut hitam tiba-tiba terangkat, lalu meraung, menyemburkan semburan cahaya hitam yang menghilang ke dalam pedang darah. Cahaya pedang darah itu segera bersinar terang lagi, bilahnya berputar dan berubah menjadi naga darah sepanjang ratusan kaki. Tubuhnya memancarkan cahaya kental seperti darah, seolah-olah itu adalah cairan. Tubuh besar naga darah itu menghalangi sosok hitam tersebut, tiba-tiba menggoyangkan kepala dan ekornya. Cakar naganya menebas dengan liar, seketika mengikat kedua belas lengan Di Jun dan kedua belas gada raksasanya, memperlambat gerakan Di Jun sesaat. Tubuh besar sosok hitam itu tiba-tiba menyusut, berubah menjadi bayangan hitam yang sangat kecil,
menempel di punggung naga darah. Sosok buram terbang melewati sisi Di Jun, lalu menghilang ke kejauhan dengan kecepatan luar biasa. Di Jun meraung marah, kedua belas gada raksasanya menyala terang saat dia membantingnya ke bawah. Tubuh besar naga darah itu terkoyak, hancur berkeping-keping, dan darah tak ada habisnya menyembur dari bagian-bagian yang terputus. Warna darah tiba-tiba berubah, lapisan hitam pekat muncul di dalam warna merah tua, dengan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya berkedip samar di dalamnya. Darah hitam dan merah menyembur keluar seperti hujan darah, menutupi area yang luas beberapa mil. Di Jun, tentu saja, adalah orang pertama yang basah kuyup, seluruh tubuhnya langsung terendam darah. Armornya berkarat dan penuh lubang, sebagian besar daging di pipinya telah hilang, memperlihatkan tulang putih yang mencolok di bawahnya, dan salah satu matanya hangus. Di tanah, Simu terbaring, percikan listrik putih yang kabur masih berkelebat di sekitar tubuhnya, yang sedikit gemetar tanpa disadari. Sebuah luka besar menembus lengan kirinya, darah mengalir deras akibat tersambar petir putih secara langsung. Mengabaikan luka-lukanya sendiri, wajah Simu B. Berseri-seri gembira melihat kondisi Di Jun saat ini. Sosok hitam itu tak lain adalah avatarnya. Dia telah memanggil kembali avatar ini selama pertempuran sebelumnya. Untungnya, dia berhasil melakukannya. Setelah mengalami transformasi fisik dan ledakan yang tak terhitung jumlahnya di dalam inti susunan tersebut, avatarnya mengalami hal yang sama. Setelah itu, dia memahami misteri mendalam dari revolusi ke-10 seni mendalam 9 revolusi, kembalinya semua hukum ke asal, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Avatarnya, sebagai klonnya, juga mengalami kemajuan pesat, mencapai tahap akhir alam ilahi. Terlebih lagi, kekuatan garis keturunan di dalam pedang darah, yang telah menyatu dengan darah Simu, menjadi lebih kuat, samar-samar mencapai puncak kultivasi garis keturunan, kekuatan legendaris sumber darah. Bahkan dengan tubuh dewa sejati Di Jun, dia tidak dapat menahannya dan menderita luka parah. Kegembiraan di wajah Simu lenyap dalam sekejap. Situasi berubah dengan cepat, dan dia tidak berani lengah. Saat dia merenung, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning cemerlang, dan busur listrik putih yang tersisa dengan cepat menghilang. Di sisi lain, mata Di Jun berkedut, dan anggota tubuhnya kejang karena rasa sakit yang luar biasa. Namun, ia menarik napas dalam-dalam, menekan rasa sakit di tubuhnya, dan melafalkan mantra. Hamparan cahaya hijau kristal yang luas muncul di tubuhnya, menyelimutinya. Salah satu dari 12 tongkat sihir di tangannya seluruhnya berwarna hijau, dan pada saat ini, tongkat itu memancarkan hamparan cahaya hijau yang luas, mengalir dengan cepat melalui tubuhnya. Area tubuhnya yang terkikis menggeliat dan menumbuhkan daging baru dengan cepat. Setelah beberapa tarikan napas, tubuhnya sembuh sepenuhnya. Di Jun tiba-tiba berbalik, tatapannya dipenuhi kebencian yang membara saat ia menatap Simu. Pada saat yang sama, kedua belas tongkat itu menyala. Tetapi pada saat itu, Simu juga melompat dari tanah dan menatap Di Jun. Luka di lengan kirinya kini diselimuti lapisan cahaya kuning misterius, sembuh dengan cepat. Ekspresinya tenang, bahkan agak gembira. Petir putih itu sangat kuat, benar-benar menembus lengannya, tetapi petir putih itu juga secara tidak langsung membantunya. Petir putih itu tampaknya memiliki kekuatan pemurnian yang sangat kuat, memaksa keluar semua racun hijau saat menyebar melalui tubuhnya. Di Jun menatap lengan kiri Simu,
Ekspresi ngeri terpancar di wajahnya. Dia lebih tahu dari siapapun kekuatan serangan petir jalur ekstrim. Bisa dikatakan bahwa segala sesuatu di alam ini akan musnah karenanya, bahkan tidak menyisakan abu. Namun, serangan itu hanya melukai lengan Simu. Seberapa kuatkah tubuh Simu saat ini? Untuk pertama kalinya, firasat buruk muncul di hati Dijun. Keduanya saling menatap sejenak, dan pertempuran akan segera meletus kembali. Simu membentangkan sayapnya, muncul di depan Dijun dalam sekejap. Dia mengayunkan 6 senjata beratnya, yang menghantam dengan angin dan guntur yang tak berujung. Dijun meraung, lengannya bergerak serempak, 12 bayangan tongkat menghantam Simu. Raungan yang memekakkan telinga mengguncang langit dan bumi. Segala sesuatu dalam radius puluhan mil di sekitar mereka hancur berkeping-keping. Puncak gunung dan tanah lenyap, berubah menjadi partikel terkecil, dan angin kencang tak berujung menyapu keluar. Tubuh Dijun terlempar ratusan kaki jauhnya sebelum dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Di sisi lain, Simu terhuyung mundur lebih dari 10 langkah sebelum kembali berdiri tegak. Keduanya seimbang. Dijun terkejut sekaligus marah. Dalam hal harta sihir, 12 tongkat panjangnya jauh lebih kuat daripada milik Simu, yang terbentuk dari energi sejati. Namun, meskipun memiliki keunggulan seperti itu, ia hanya mampu meraih hasil imbang. Tubuh abadi sejati Simu jelas condong ke kekuatan, sementara milikku kondo ke hukum. Pertarungan jarak dekat merugikanku, pikir Dijun dalam hati. Ia terhuyung dan melesat mundur beberapa mil jauhnya, lalu terbang ke kejauhan, mencoba memperbesar jarak di antara mereka. Bab 1055 Langit dan Bumi. Mata Simu berkilat, dan dia menyeringai dingin, sepenuhnya memahami niat Dijun. Dia mengangkat satu kaki dan menghentakkan kakinya dengan keras. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, udara meledak. Simu menghilang dalam sekejap, lalu muncul kembali di belakang Dijun, menempel padanya seperti bayangan, tidak membiarkannya menjauh. Dia mengayunkan 6 senjata beratnya, menciptakan bayangan, dan membombardir ke bawah lagi. Sialan, Dijun sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain menghadapi serangan itu. Bum bum bum, serangkaian ledakan dahsyat bergema. Pegunungan yang luas ini menderita pukulan dahsyat hari ini. Dua sosok raksasa saling mengejar, dan dimanapun mereka lewat, kehampaan bergetar, dan semuanya berubah menjadi debu. Pegunungan yang dulunya indah hancur menjadi reruntuhan dalam sekejap mata. Setelah tabrakan dahsyat lainnya, kedua sosok itu tiba-tiba terpisah. 12 tongkat panjang di depan Dijun tiba-tiba bergetar, dan kekuatan yang sangat besar mengalir melalui mereka, membuatnya terlempar ke belakang dan memuntahkan seteguk darah. Dia menabrak gunung menjulang tinggi lebih dari 1000 kaki jauhnya seperti meteor. Gunung itu hancur seketika, separuhnya runtuh menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Simu berhenti sejenak, lalu melompat maju lagi, muncul di atas Dijun dalam sekejap. Dia meraung, otot-ototnya menegang dan menggeliat seperti ular piton. Setiap rune spiritual di tubuhnya bersinar terang. Keenam senjata berat di tangannya secara bersamaan memancarkan cahaya kuning yang menyilaukan, lalu dia mengayunkannya ke bawah dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan mengerikan terpancar dari senjata-senjata itu, hampir 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, mengancam untuk menghancurkan tubuh Dijun menjadi bubur berdarah.
Dijun telah mendapatkan kembali keseimbangannya, tetapi menghadapi serangan Simu, tidak ada rasa takut di matanya. Dia menunjuk jarinya ke alisnya, dan cahaya putih di mata vertikalnya tiba-tiba menguat. Kilatan petir putih tebal melesat keluar dan mengenai kepala Simu. Pada saat yang sama, dia membentuk segel tangan dan memuntahkan seteguk esensi darah lagi, yang segera berubah menjadi cahaya darah yang bergulir, menelan tubuhnya. Mata Simu berkilat, tetapi dia tidak menghindar, membiarkan cahaya putih itu mengenai kepalanya, dan senjata beratnya menghantam dengan keras. Bang! Bang! Dua ledakan terdengar serentak. Kepala Simu meledak, berubah menjadi kabut kuning gelap yang kental. Tubuh Dijun juga meledak, berubah menjadi awan kabut darah yang melonjak dan terbang menjauh. Kabut kuning itu sedikit berputar, dan kepala Simu kembali ke bentuk aslinya. Kabut darah di kejauhan melonjak dan mengembun ke tubuh Dijun, tetapi wajahnya sangat pucat. Secercah kejutan terlintas di mata Simu, dia tidak menyangka Dijun juga telah mencapai alam keabadian. Dia berubah menjadi seberkas cahaya kuning, melesat ke arah Dijun sekali lagi. Dia tahu bahwa tubuh abadi bukanlah keabadian sejati, setiap penggunaan teknik ini membutuhkan sejumlah besar darah dan energi sejati. Dia dapat merasakan bahwa Dijun belum membuka lautan darahnya seperti dirinya, dan darah serta energinya jelas tidak cukup, mencegahnya menggunakan tubuh abadi lebih sering. Senyum jahat tiba-tiba muncul di wajah Dijun saat ia membentuk segel tangan, seluruh tubuhnya memancarkan serangkaian hukum berwarna yang menyilaukan. Jantung Simu berdebar kencang melihat senyum Dijun, tetapi sebelum ia dapat melakukan apapun, pilar cahaya besar tiba-tiba turun dari langit, menyelimuti tubuh Simu. Berbagai rune berwarna muncul di pilar tersebut, sangat misterius dan memberikan kesan tak terkalahkan. Tubuh Simu segera ditekan oleh kekuatan yang luar biasa, sosoknya yang melarikan diri tiba-tiba berhenti. Ia mendongak dengan susah payah, ekspresinya berubah. 4 pancaran dan 8 pilar Dijun, yaitu 12 tongkat panjang harta spiritual, semuanya telah kembali ke sangkarnya dan muncul di atas kepalanya. Pada saat ini, ke-12 tongkat tersebut terhubung, 8 berdiri tegak, dan 4 berfungsi sebagai palang melintang, membentuk sangkar yang memancarkan cahaya yang menjulang tinggi, mengembun menjadi pilar cahaya yang sangat besar ini. Pilar cahaya ini memiliki kekuatan pengikat yang sangat besar, dan sejumlah besar kekuatan hukum terus mengalir dari sangkar tersebut. Sangkar itu perlahan turun, dan setiap langkahnya turun, kekuatan pengikat pilar cahaya meningkat. Simu, setelah keterkejutannya yang pertama, segera kembali tenang, mengeluarkan teriakan rendah, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning terang saat ia berjuang dengan sengit. Hehe, biar kutunjukkan kekuatan sangkar Kuntian Gandhi ini. Sekali terjebak oleh harta karun ini, bahkan jika kau adalah seorang immortal sejati dari alam atas, kau tidak bisa lolos. Dijun dengan cepat membentuk segel tangan, tertawa terbahak-bahak, nadanya penuh penghinaan. Namun, sebelum tawanya mereda, pilar cahaya yang menyelimuti Simu bergetar hebat. Di dalam pilar cahaya, tubuh Simu dengan cepat membesar, berubah dalam sekejap mata menjadi kera raksasa setinggi 10.000 kaki, berjuang dengan sengit. Bersamaan dengan itu, ia membuka mulutnya, memuntahkan seberkas cahaya kuning gelap yang nyata, yang berubah menjadi awan kuning besar yang melesat keluar, menopang sangkar dan mencegahnya jatuh lebih jauh. Ekspresi Dijun membeku,
ketidakpercayaan terpancar di matanya. Bagaimana ini mungkin? Dia berteriak, melantunkan mantra. Sebagian besar dari 12 sinar cahaya hukum yang keluar dari tubuhnya segera melesat keluar, mengembun menjadi bola cahaya, memancarkan kekuatan hukum yang sangat kuat, dan langsung menyatu ke dalam sangkar di udara. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Di Jun berkilauan dengan cahaya saat dia dengan cepat membentuk segel tangan. Sangkar Kuntian Qian di udara bergetar hebat, cahayanya berlipat ganda, dan mulai berputar. Kekuatan hukum yang bergelombang keluar dari sangkar, memberi tekanan pada awan kuning saat perlahan turun. Wajah Simu sedikit memucat, kilatan ganas muncul di matanya, saat dia dengan cepat melantunkan mantra. Suara mendesing, seperti deru ombak, keluar dari tubuhnya. Boom! Sepetak besar cahaya merah darah tiba-tiba muncul di tubuhnya, lalu berubah menjadi hamparan api merah tua yang luas, membakar dengan hebat. Itu adalah teknik rahasia membakar darah esensi untuk melepaskan potensi. Lapisan nafsu membunuh muncul di mata Simu, dan kekuatan yang lebih dahsyat meletus dari tubuhnya. Pilar cahaya bergetar lebih hebat lagi, seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Sangkar itu tampaknya terpengaruh, segera menghentikan penurunannya. Simu meraung, keenam lengannya melambai. Aliran bayangan pedang dan tongkat, bercampur dengan cahaya merah darah, melesat ke langit, memancarkan fluktuasi kekuatan yang mengerikan, jauh lebih kuat dari sebelumnya, menembus awan kuning dan menghantam sangkar. Sangkar itu bergetar hebat, bergemuruh keras. Ekspresi Di Jun berubah lagi, dan dia dengan cepat mengangkat satu tangan, membentuk segel tangan, hendak melakukan sesuatu yang lain. Tepat saat itu, bayangan hitam berkelebat di belakangnya, dan avatar Simu muncul kembali. Dengan lambaian tangannya, dua bola api hitam pekat berderak dan menyala, memancarkan aura yang sangat dingin yang membekukan kehampaan. Mereka menghantam punggung Di Jun. Di Jun tampaknya telah mengantisipasi ini, dan tanpa berbalik, kilatan cahaya biru muncul di belakangnya, mengembun menjadi layar cahaya biru. Avatarnya membanting telapak tangannya ke penghalang, cahaya hitam dan biru saling berjalin dan berbenturan dengan sengit. Penghalang cahaya biru, meskipun tipis, sangat kokoh, berkedip dengan cahaya biru tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan rusak. Minggir dari jalanku. Di Jun mendengus dingin, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Dua energi pedang emas yang sangat besar melesat keluar dari penghalang cahaya biru, dengan cepat menyerang avatar itu. Sosok hitam itu langsung terbelah menjadi 3 bagian, terlempar jauh. Di Jun mencemooh dengan jijik, tatapannya tidak pernah lepas dari Simu, kedua belas lengannya bergerak serempak, hendak melakukan sesuatu. Tepat saat itu, kilatan muncul di kehampaan di sampingnya, dan sesosok yang diselimuti cahaya hijau muncul begitu saja. Sosok itu berputar cepat, ribuan pedang terbang biru melesat keluar dari tubuhnya, menghujani Di Jun dengan kecepatan luar biasa. Kakak senior, apakah kau masih ingin mati? Mata Di Jun berkilat, dan dia berteriak dingin. Wajah Li Sheng tetap muram, tidak menunjukkan niat untuk menjawab Di Jun. Di Jun melambaikan tangannya, dan dengan suara dentuman teredam, cahaya merah menyala di sekelilingnya, dan perisai merah berbentuk bola muncul di sekelilingnya, ditutupi dengan rune merah berbentuk api, melindungi seluruh tubuhnya. Suara gemerincing terdengar saat serangkaian dentingan logam terdengar ketika energi pedang Qian yang tak terhitung jumlahnya menembus perisai api,
menyebarkan percikan api yang menyilaukan. Perisai merah itu terus bergetar, tetapi hanya itu, tidak menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Saat perisai merah itu menyala, rune api di atasnya juga menyemburkan lidah api merah, mengarah ke Li Sheng. Namun, Li Sheng lincah, terus-menerus mengubah posisi, dan lidah api itu gagal mengenainya untuk sementara waktu. Jejak kecemasan terlintas di mata Di Jun. Satu rintangan demi rintangan muncul, jika mereka menunda lebih lama lagi, Simo benar-benar akan bebas. Dia tiba-tiba menggertakkan giginya, mengabaikan berkurangnya energi sejatinya, dan mengucapkan mantra. Cahaya putih menyilaukan memancar dari alisnya, memancarkan sinar putih yang menghantam Li Sheng dengan kecepatan luar biasa. Ekspresi Li Sheng berubah drastis. Dia menghindar ke samping, matanya membelalak saat dua bayangan pedang semi-transparan seperti riak melesat keluar, menempuh jarak ratusan kaki dalam sekejap mata, mencapai sisi Di Jun dan menembus perisai merah tua seolah-olah itu bukan apa-apa. Suara dentuman teredam bergema dari jauh. Meskipun Li Sheng berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, dia tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Cahaya putih itu menembus dada kanannya. Tubuh bagian atasnya meledak, kerangka dan organ dalamnya hancur, daging dan darah berhamburan kemana-mana. Seluruh sisi kanan tubuh bagian atasnya lenyap, darah menyembur dari mulutnya saat tubuhnya jatuh ke bawah. Saat Li Sheng terkena sinar putih itu, dua bayangan pedang buram yang telah dilepaskannya juga melesat dan menghilang ke dalam tubuh Di Jun. Di Jun mengerang, memegangi kepalanya, matanya dipenuhi rasa sakit. Serangan jiwa Li Sheng sangat kuat. Meskipun tidak dapat melukainya secara parah, hal itu tetap menyebabkan guncangan hebat pada jiwanya, rasa sakit yang luar biasa, dan kekosongan sesaat dalam pikirannya. Pilar cahaya yang menjebak Simo menjadi kacau, dan banyak dari rune yang tak terhitung jumlahnya di atasnya memudar, meredup secara signifikan. Simo sangat gembira, meraung liar. Seluruh tubuhnya kembali bersinar dengan cahaya merah tua, dan dia melemparkan 6 senjata berat ke pilar cahaya. Ledakan yang memekakkan telinga. Pilar cahaya berputar dan bergetar hebat, tetapi daya tahannya sangat menakutkan. Meskipun tampak seperti akan hancur, ia masih bertahan. Sialan, Simo meraung, mengayunkan lengannya dengan liar, menyerang pilar cahaya dengan panik. Pilar cahaya terus berputar, dan sangkar di atasnya bergetar hebat, tetapi masih belum hancur. Tepat saat itu, sesosok muncul di samping Simo, dan sosok putih keperakan muncul dari udara tipis, itu adalah Yan Luo. Dia mengucapkan mantra, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan sejumlah besar cahaya perak. Rune yang tak terhitung jumlahnya menari di dalamnya, seketika memadat menjadi susunan sihir perak raksasa, meliputi area seluas beberapa mil di sekitarnya. Pilar cahaya yang sangat besar itu juga diselimuti oleh susunan perak tersebut. Cahaya perak dari susunan itu tampak memiliki kehidupan sendiri, menggeliat dan meremas ke dalam pilar. Namun, pilar tersebut mengandung aliran kekuatan hukum, yang membuat penetrasi susunan perak sangat lambat.